Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ini ya. Jadi ada tingkatnya membaca, mempelajari ya, belajar Al-Quran sampai dengan sudah membaca, bisa membaca. Kalau bisa ngaji itu tidak hanya sekedar khatam terus. Kalau bisa mulai sekarang membaca Al-Quran dengan arti sama isinya. Jadi isinya Bismillahirrahmanirrahim. Mulai sekarang kalau sudah khatam kali. Mulai sekarang ngaji baca Al-Quran, kemudian latihan membaca terjemahannya. Itu baca dulu aja terjemahannya kayak apa, sampai khatam lagi. Nah, kalau sudah berulang kali tahu itu terjemahnya. Kalau terjemahnya itu memang Al-Quran itu berapa Bapak Ibu menurut beberapa tafsir itu bermacam-macam. Bisa mendapat bagaimana tafsirnya Al-Marawi, bagaimana tafsirnya Ibnu Katsir, bagaimana tafsirnya Debat, bagaimana tafsirnya Al-Azhar. Kita membaca artinya, terjemahnya aja. Kok gitu? Yang bagus Bapak Ibu, kalau saya senang itu membaca tafsir itu adalah tafsirnya Ibnu Katsir. Ulasannya luas. Bagus itu Bapak Ibu. Itu mempelajari. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, dari yang berikutnya itu setelah kita mempelajari yaitu memahami. Jadi tanamkanlah, kalau kita ingin cinta kepada Al-Quran, tanamkanlah juga cinta membaca, mempelajari. Yang berikutnya adalah memahami. Memahami isinya Al-Quran. Tidak hanya sekedar mempelajari, membaca terjemahannya saja, tapi bagaimana memahami isinya. Bapak Ibu, kalau panjenengan belajar Al-Quran memahami isinya itu malah ke profesor doktor. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, saya menjadi pimpinan Universitas Islam Batik Surakarta. Itu saya jadi kepala sekolahnya UNIBA. Begitu saya menjadi pimpinan di sana, saya carangkan, saya berikan teman, saya mencari calon mahasiswa yang sudah hafid Al-Quran 30 juz. Hafid Al-Quran 30 juz, silahkan masuk di UNIBA, di kampus kami. Mulai daftar, tidak usah baca, tidak usah daftar, sampai kuliah, sampai selesai, sampai wisuda, saya berikan gratis SPP. Dan fakultasnya silahkan pilih. Adik-adik kita besok hafalkan Al-Quran. Ya, besok pulang sudah dewasa, sudah hafal Al-Quran, sudah sarjana, pulang menjadi pejabat dan pejabat yang insya Allah Qurani. Insya Allah yakin, insinyur tapi yang bisa baca Al-Quran, dokter tapi yang baca Al-Quran, tahu ilmu manajemen akuntansi yang ahli Al-Quran, iso mimami luar biasa Bapak Ibu. Mohon maaf adik-adik, saya belajar Al-Quran, itu saya tidak pernah di pondok. Pondok saya pondok bambu, tidak pernah di pondok di rumah sakit pernah, dalam bayar. Tapi saya itu belajar otodidak. Jadi karena saya sekolahnya umum, SD-nya ya umum, SMP-nya umum, SMA-nya umum, kuliahnya fakultas hukum umum, hukum pidana, S2-nya hukum umum lagi, sekolah lagi hukum umum lagi, tidak pernah belajar. Maka saya belajar terus pokoknya tahu sedikit bahasa Arab Bapak Ibu, saya belajar terus. Kemudian saya bagaimana mempelajari bahasa itu dengan arti dan maknanya. Jika sekarang paham Bapak Ibu, alhamdulillah membaca Al-Quran itu ketika kita ngaji, kita ngimami, itu kita membaca Al-Quran itu alhamdulillah insya Allah di dalam hati pikiran kita tahu maknanya. Kalau kita tahu maknanya akan lain. Misalnya Bapak Ibu, kita baca Al-Quran, salah satu ayat Quran di surah Al-Munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Itu sambil membaca itu tahu artinya. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Jangan lu jadikan istri dan anak-anakmu lupa kepada Allah.
melupakan kepada Allah. Kalian kesengsem dengan istri, kesengsem dengan anak, kesengsem dengan pangkat jabatan, harta benda yang lupa kepada Allah. Allah bilang, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirin. Barang siapa yang lupa kepada Allah karena kesenjangan itu adalah mereka di alam akhirat termasuk golongan orang yang rugi. Nah, Bapak Ibu, isi Al-Quran Bapak Ibu memahami sekarang ya Bapak Ibu. Saya sudah membaca, nanti ada mempelajari, kemudian yang berikutnya memahami isi. Ternyata Bapak Ibu, saya belajar Al-Quran ini baru tahu bahwa jin misalnya. Jin itu ternyata ada jin Islam, ada jin non-Islam. Jin itu ada yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ada yang Islam. Dan ternyata jin itu ada yang besok masuk surga, ada yang masuk neraka. Qurannya juga ada yang masuk neraka. Quran surat Al-A'raf ayat 196. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Besok di neraka jahanam itu akan uruk-uruk neraka jahanam itu akan diisi dengan apa? Minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia. Berarti ada manusia yang masuk neraka, ada jin yang masuk neraka. Kemudian ada jin yang bisa masuk surga, ada. Manusia juga ada yang masuk surga. Manusia dan jin yang masuk surga itu bisa masuk surga karena taat kepada Allah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ketika panjenengan sholat di pondok pesantren, pondok-pondok umum itu Bapak Ibu, itu kadang-kadang sholat sendirian, sholat sendirian, kadang-kadang ikut sholat di situ, tahu-tahu baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak ada yang makmum. Saat masjid ini, itu jinnya ikut sholat. Karena saya pernah mencerna imam itu Bapak, pernah imam sholat itu pada saat itu saya makmum kiainya di situ, bapak suaranya gemuruh saat masjid. Saya tengok anak kiainya, ini muka, Pak ngerti. Nah itu ikut sholat. Maka Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukankah aku Allah menciptakan jin dan manusia? Aku Allah menciptakan jin dan manusia untuk apa? Illa, untuk kecuali hanya mengabdi, menyembah, sujud, mengabdi kepada aku. Kalau mengabdi menyembah taat kepada Allah, maka ada dua, ada manusia yang taat mengabdi kepada Allah bisa masuk surga, ada jin yang tidak taat, tidak mengabdi kepada Allah masuk neraka. Ternyata kita memahami isi Al-Quran salah satu contoh saja. Oh, ternyata jin itu ada yang masuk surga dan masuk neraka. Bapak Ibu belajar ilmu jin lagi, maaf, belajar kitab tentang ilmu jin. Jin itu bermacam-macam agamanya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ada laki-laki, ada perempuan. Jin itu juga punya nafsu seperti manusia. Manusia dan jin itu beri nafsu oleh Allah. Yang tidak diberikan nafsu oleh Allah itu hanya malaikat. Makanya kalau ada jin yang menyenangi istrinya orang itu biasa bisa terjadi. Karena terjadi Bapak Ibu, karena memang ada nafsu untuk itu. Nah itu, makanya ini. Kemudian kita pelajari lagi memahami apa isi Al-Quran Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, satu contoh. Dengan kita memahami Al-Quran, ternyata kita itu tahu bahwa Allah menciptakan air laut. Air laut itu ada dua air laut yang menjadi satu, yang tidak bisa campur jadi satu. Padahal rasanya, yang satu rasanya air laut itu adalah asin, dan satunya airnya panas. Itu Quran surat Ar-Rahman ayat 18-19. Bapak Ibu. Nah itu. Ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Jadi ada Ar-Rahman itu. Jadi Allah menciptakan itu. Oh, baik begini. Makanya Bapak Ibu kalau memahami isinya Al-Quran itu, nanti panjenengan dengan pertanyaan saya itu sudah bisa menjawab itu. Sudah bisa menjawab. Saya kasih langsung saya tunjukkan aja jawab. Itu. Nanti bagaimana kemasan kalimat panjenengan bisa menjawab itu. Nah ini Bapak. Jadi Allah menciptakan air. Air itu di laut itu Allah itu menciptakan ada air yang asin, kemudian air yang tidak asin. Gatok jadi satu nih kok raiso dari kumpul dari siji. Ada pembatasnya. Marujal bahraini kaliyatiyani. Surat ayat yang ke Ar-Rahman 19:20.
1920 monggo Pak Haji. Berapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Marojal bakhraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiya. Pak Haji Sutresna apa itu? Apa Imam Jibril dulu itu ini memahami. Oh ternyata kalau kita memahami Al-Quran gitu. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, ada lagi. Ini jawaban. Ini satu jawaban untuk bisa menjawab pertanyaan saya. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, bagaimana ilmu kedokteran itu sampai maju luar biasa. Allah memberikan penjelasan dalam Quran surat Al-Mu'minun yang ayat yang ke-12, 13, 14 sampai ke atas. Itu proses kejadian manusia. Ternyata orang-orang sekarang di kedokteran, fakultas kedokteran, ilmu kedokteran mau belajar itu Inggris Quran ada. Orang yang hafid Quran kemudian kuliah di fakultas kedokteran sudah paham, sudah dipelajari, sudah paham. Proses kejadian manusia pertama kali nutfah. Setelah nutfah bagaimana bergumpal menjadi apa? Menjadi gumpalan darah. Dari gumpalan darah kemudian berlanjut menjadi daging. Berlanjut lagi daging itu menutupi tulang. Berlanjut lagi 120 hari Allah meniupkan ruhnya. Berlanjut lagi kemudian semakin besar. Itu dalam Quran surat Luqman. Yaitu surat Al-Mu'minun ayat 14. Ada kaitannya dengan Quran surat Luqman Bapak Ibu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumā uffin wa la tanharhumā qul lahumā qawlan katsīran. Dan seterusnya itu Allah di dalam surat Al-Baqarah. Jadi ibu mengandung dengan susah payah, terus mengandung semakin payah. Ketika ibu akan melahirkan, Allah sudah memberikan tanda. Semua ibu yang akan melahirkan semua menjadi tanda. Sudah diberikan tanda oleh Allah. Mesti petani selamat. Kemudian boyoknya pegel, mesti. Ini sudah ayat Allah. Ini dipelajari oleh kedokteran karena ibu tidak membaca Al-Quran, tidak mengaji Al-Quran, begitu semut-semut kemudian boyok pegel, periksa dokter, terus juga dokter, oh ibu, betul usah tinggal keluar kota, cukup di rumah saja. Ini namanya tanda-tanda akan mulai kelahiran. Coba diperiksa Bu, oh masih pembukaan 2, masih lama. Nah nanti kalau sudah 6, 8 itu mulai lahir. Padahal ini sudah diterangkan dalam Al-Quran jika kita mau memahami isinya. Iya Bapak Ibu. Jadi ini kalau kita sudah tarafnya memahami isinya, Masya Allah Bapak Ibu luar biasa. Jadi materi-materi ini adalah memahami isinya. Banyak sekali Bapak Ibu memahami isinya Al-Quran. Termasuk yang lain-lain bagaimana? Maaf Bapak Ibu, maaf. Ada orang yang hidupnya itu, pekerjaannya itu adalah nanake uang. Nanake uang, tahu? Rentenir. Dan punya kantornya luar biasa, banyak sekali. Bahkan seluruh Indonesia. Saya tahu namanya siapa, tapi tidak saya sebut. Wah, mobilnya itu kalau kumpul jadi satu, itu parkir yang diringkes itu sejak dari pinggir jalan besar sampai sana itu tak cukup Bapak Ibu. Uangnya luar biasa, wayanya luar biasa, wah luar biasa. Tapi ada ayat Al-Quran Bapak Ibu, kerjanya memang dia itu afan yaitu apa menggandakan uang. Jadi artinya apa? Nanti memang luar biasa. Dan itu Bapak Ibu di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Imran itu dijelaskan barang siapa yang membantu rentenir mulai dari saksi, mencatat, memberi dan menerima rezekinya tidak karuan. Saya pelajari ayat ini pada saat itu saya ikut bekerja, tapi pekerjaannya gitu saya lebih baik mundur. Mohon maaf, Ibu saya mundur saja. Enggak apa-apa, saya mundur, saya enggak tahan ikut apa pekerjaan ini. Ya meskipun dijanjikan begitu masuk ya zaman tahun 80 saya sudah kasih mobil Bapak Ibu. Apa enggak dulu? Lumayan itu. Mobil Jimny 86 itu udah kakak itu. Tapi enggak saya karena ya itu karena rezekinya enggak ada. Saya cuma membaca ayat ini kawan.
Begitu berjalan 1 tahun, 2 tahun terus berkembang, akhirnya yang punya meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, itu hartanya habis, dus. Bahkan sampai kekayaan karyawannya, teman-teman saya itu punya motornya ada 10 mobilnya, ada 5 rumahnya, beberapa itu dijual semua. Loh, dan mobilmu telas banget. Nah rumahnya jenengan dan dulu ada 3 di komunitas dari siji menengok kontrak. Loh, panjenengan kan juga banget ini. Saya hanya membantu saja. Apa betul ini hanya Allah, tidak tahu. Ini. Jadi memang ada itu. Jadi memahami isinya Al-Quran sampai di situ itu Bapak Ibu. Ini kalau kita ingin cinta lebih dekat kepada Al-Quran, setelah kita membaca, tanamkan membaca, mempelajari, kemudian memahami isi. Inilah memahami isinya ini Bapak Ibu, ini luar biasa. Mohon maaf. Kemudian ada satu lagi Bapak Ibu, contoh. Quran surat Ar-Rahman ayat yang ke-33. Ya ma'syarul jinni wal insi istata'tum antang fudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Allah. Ayat ini diambil oleh temannya Pak siapa? Temannya Pak Habibie. Pak Habibie belajar di Jerman, kemudian orang Yahudi belajar juga di Jerman. Pak Habibie itu juara 1 itu Bapak Ibu, di Indonesia juara 1 setelah di Jerman itu kalah dengan orang mana Israel Yahudi. Ini sekolahnya sama, satu kelas, hanya pondoknya berbeda. Setiap menerima rapor Pak Habibie kalah, setiap menerima nilai Pak Habibie kalah terus. Kok iso kalah terus? Padahal Pak Habibie pinternya luar biasa. Kok orangnya pinter. Akhirnya sedikit Bapak Ibu, Pak Habibie itu datang ke tempatnya teman Yahudi itu. Bagaimana? Setiap jam 3 dia bangun, tidak wudhu, hanya mandi, dia membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, dia tahu isinya, mengamalkan isinya Al-Quran surat itu, Ar-Rahman ayat yang ke-33. Katanya Pak Habibie, hai teman, kamu kan tidak beragama Islam, enggak, saya enggak agama Islam. Tapi saya yakin percaya itu betul. Tapi anaknya enggak mau Islam. Dengan malam bangun mandi kemudian baca Al-Quran terus setiap malam, dia enggak tahu bagaimana. Kalau kita kan membaca Al-Quran mencari rahmat barokahnya Allah, mencari ridhonya Allah. Dia enggak membaca pokoknya yakin Al-Quran itu luar biasa. Tapi dia enggak meyakini bahwa ini menjadi kitabnya itu. Ini baca terus ketemu satu ayat ini, belajar. Allah memberikan kesempatan pada kita, wahai golongan jin dan manusia, silahkan Anda tembus langit dan bumi. Silahkan kalian menembus langit dan bumi. Tanfudu, la tanfuduna illa bisultan. Kalian tidak akan mampu menembus langit dan bumi illa bisultan, kecuali dengan sultan, kekuatan. Kekuatan di sini adalah ilmu pengetahuan. Makanya dikembangkan di sana, pertama kali orang bisa naik bulan, kemudian naik, kemudian lagi membuat apa itu, kemudian kepada membuat apa itu, sampai membuat cincin itu berusaha untuk itu. Sebenarnya Al-Quran itu kalau kita pahami sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk apa? Silahkan kalian itu menggunakan akal pikiran kita Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, jadi untuk memahami bagaimana memahami isi Al-Quran ini luar biasa. Oleh karena itu tepat sekali kalau kajian sore hari ini adalah khususi Bapak Ibu, kajian ini baik sekali. Ini adalah untuk bagaimana kita lebih dekat dengan Al-Quran. Al-Quran menjadi imam kita, maka konsepnya cukup Bapak Ibu, tanamkanlah sukacita membaca, tanamkanlah sukacita mempelajari, tanamkanlah sukacita untuk memahami isi. Dan banyak sekali Bapak Ibu sinyal. Sampai saya membaca ayat Al-Quran ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, apabila kamu membaca ayat ini dibaca dengan baik, maka hewan yang bulas pun tidak akan menggigit kalian. Bahkan sambian itu kalau pegang ayam bacakan ayat ini, dibacakan dilus-lus pokok ayam ini satu. Gak aneh itu Bapak Ibu. Jadi sampai di situ. Jadi kalau sudah belajar itu, apalagi mempelajari tentang dunia jin Bapak Ibu, wah
luar biasa lagi Bapak Ibu. Tentang itu memahami isinya, dan sebenarnya Al-Quran itu maka itu luar biasa. Di samping Al-Quran itu adalah suatu pelajaran, pengetahuan, hidayah, petunjuk. Al-Quran itu juga mahuwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, juga memberikan obat dan rahmat kepada orang yang beriman, yang percaya. Orang yang tidak percaya, wala yazidul zalimina illa khosar. Orang-orang dolim, orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, maka dia akan ditambah oleh Allah semakin tidak percaya. Inilah Bapak Ibu memahami isi Al-Quran. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yaitu mengamalkan. Kalau sudah kita membaca, kemudian mempelajari, kemudian berusaha memahami isi, Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mengamalkan. Karena kita sudah yakin bahwa ini adalah pedoman, petunjuk hidayah dari Allah, yakin bahwa Al-Quran itu luar biasa. Ya, mempelajari, pahami, kita amalkan Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau kita, maaf ya, ini mohon maaf, kalau kita akan kuat iman kita, takwa kita kepada Allah, baca Quran surat Yasin. Itu percaya nggak percaya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan ampunan dosa dari Allah, jadi antara minggu satu, Jumat satu dengan Jumat yang lain, kafaratun lima bainahuna, maka Bapak Ibu baca Al-Quran surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau siang hari. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman yunziru ba'san minal wa yubashshiral mu'minin, dan seterusnya sampai surat ayat yang ke-110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Satu juz kurang sedikit Bapak Ibu. Barang siapa membaca Al-Quran itu, kita yakini mengamalkan Al-Quran, maka Allah mengampuni dosanya dari Jumat satu ke Jumat yang lainnya. Ada lagi Bapak Ibu, panjenengan boleh diyakini, mohon maaf, panjenengan juga bekerja, usaha, nyambut gawe lillahi ta'ala, bekerja ditekuni. Kalau ingin panjenengan dapat rezeki sing lumintu, baca Quran surat Al-Waqiah. Itu betul Bapak. Surat Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa wa kanat sab'an munbasa, dan seterusnya sampai yang terakhir. Itu hanya 1,5 detik. Panjenengan praktekkan, panjenengan amalkan, coba kalau tidak percaya. Nah itu makanya saya amalkan, saya baca Al-Kahfi, surat Yasin, Waqiah, dan yang terakhir surat Al-Mulk itu saya baca setiap pagi habis sholat subuh, dan saya baca habis maghrib. Baca terus. Yang terakhir saya baca, menamalkan baca Al-Quran surat Al-Mulk. Karena apa? Saya suka membaca Quran surat Al-Mulk karena saya takut besok di dalam kubur saya disiksa kubur oleh Allah. Makanya saya membaca Al-Quran surat Al-Mulk. Ya Allah, mohon perlindungan kepada-Mu, ya Allah, jauhkan kami dari siksa kubur dan siksa neraka. Saya mohon rahmatnya Allah, rahmatnya Al-Quran, barakahnya Al-Quran ini membaca Quran surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sampai imma'in. Itu syukur diamalkan. Itu diamalkan. Apalagi mengamalkan sampai isinya aqimis sholah wa atuz zakat. Nah inilah mengerjakan sholat, kemudian kita membayar zakat, seperti kita mengamalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita mengamalkan Al-Quran untuk apa? Melaksanakan ibadah puasa. Inilah Bapak Ibu, inilah mengamalkan Al-Quran. Monggo sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Setelah kita membaca, mempelajari, kemudian apa itu memahami isinya Al-Quran, yang terakhir marilah kita mengamalkan isinya Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, ini saya teruskan ya Pak ya.
nanti dia diteruskan Pak Haji Donosuko dengan, karena mohon maaf saya nanti harus pindah di tempat lain, mohon maaf Bapak, bukan berarti saya kurang tahu kehormatan kepada Ibu Arinda ini, karena kebetulan ada undangan mendadak yang saya harus datang. Nek saya tidak datang urusannya kendil kan Pak, nggak merata kau nyepelek kalau atasan dulu, timbangnya mungkin kalau dipecah ya kalau ini kalau insya Allah bukan tinggal jauh nantinya. Yang terakhir Bapak Ibu, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, wonten pertanyaan atau satu atau dua pun Bapak. Ini dengan catatan boleh bertanya, pertanyaannya jangan lagi. Itu mohon maaf. Dan sekiranya saya bisa menjawab, matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu ayat aja Pak. Saya ingat bahwa kita itu ada larangan memilih ayat. Ada larangan itu. Allah melarang jangan pilih-pilih ayat. Itu aja mudah. Jadi itu yang saya tidak pilih-pilih. Kalau saya ketemu ayat itu ya saya baca berulang-ulang. Tapi saya tidak mewujudkan ayat, sesuatu ayat. Saya takut kena ayat itu tadi Pak. Monggo Pak. Saya lupa ayatnya, tapi itu jelas ada larangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo matur. Oke, monggo Pak Yai, monggo. Matur nuwun. Kita sering membaca Al-Quran ya, bahkan membaca sampai sekian kali khatam dan seterusnya. Itu utama mana Pak? Antara kita membaca Al-Quran dengan membaca tafsir Al-Quran. Kan kita tidak mungkin bisa bareng-bareng gitu. Kan kalau kita baca tafsir, kan kita tidak mungkin baca Quran. Nah itu utama mana? Membaca tafsir, kemudian kasih, kemudian baca Al-Quran sampai khataman berjus-jus, sehingga bahkan tidak paham isinya gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cuma Pak Amir, saya tertarik dengan masalah tafsir Al-Quran tadi. Bapak Amir mengimbau yang komplit Ibnu Katsir ini ya. Terus terang saya padahal udah beli lanjut tafsir Profesor Quraisy. Di kemudian hari saya dapat info ini bla 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 bla, saya jadi ragu. Itu Bapak gimana? Makasih Pak. Terus. Bapak Ibu, ini saya tambah sedikit. Jadi udah lihat bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Memang diterangkan di situ bahwa jin itu suka mendengarkan bacaan-bacaan kita. Kalau dia jin itu pulang dari golongannya, dia malah berbangga menceritakan. Di dalam ayat itu diceritakan begitu. Tapi hudalina petunjuk bagi manusia, ya ini Pak. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi jin. Hanya saya membacanya bahwa jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Seto, pertanyaan jenengan buat bukan pun matur, pertanyaan boleh tapi sing ngetek malu. Bukan matur cara ngeten iki aku ra sida boleh. Ada Pak, kalau jawab di sak mampu kula nggih. Pertama larangan. Jadi kita sebagai orang Islam itu sebaiknya membaca Al-Quran tidak pilih-pilih. Semua itu Al-Quran itu baik, mulai dari Fatihah sampai dengan Nas. Jangan dipilih-pilih, saudara mau Yasin sampai apa, nanti apa ibu sanggup boleh berkah. Nah, atau saya sukanya membaca surat ini terus. Jadi saya sampaikan Bapak, Al-Quran itu semuanya
114 surat, 30 juz, ini semuanya baik, bagus. Tapi memang ada hadis beberapa fadilah ayat-ayat tertentu memang diberikan kelebihan. Satu ayat ada kelebihan tertentu, ayat lain juga ada kelebihan tertentu. Itu macam-macam. Jadi artinya jangan terpaku dengan satu surat, satu ayat yang kita baca pokoknya ayat kursi lah. Wah, memang ayat kursi itu memang fadilahnya luar biasa. Ya, jadi itu Bapak. Jadi mohon maaf, ini saya akan bisa menjawab Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Quran dengan satu surat yang kita cintai saja, sehingga akan terjadi larangan. Yang penting kalau saya semua surat di dalam Al-Quran itu baik semua. Memang masing-masing surat, masing-masing ayat itu ada kelebihan dan keutamaan, ada fadilah-fadilah tertentu. Ya, kalau coba Bapak Ibu maaf membaca Al-Fatihah dengan Quran surat ayat kursi kan luar biasa, wah sampai ini luar biasa. Coba dengan Al-Fatihah mampu mana itu? Ya semua punya fadilah sendiri. Kalau saya mengatakan Al-Fatihah itu kewajiban yang harus dibaca setiap muslim sehari semalam 17 kali. Sehingga itu wajib hukumnya kita minimal membaca Al-Fatihah 17 kali. Fadilahnya luar biasa Al-Fatihah, tapi fadilah ayat kursi juga banyak. Tinggal bagaimana kita ngecapin. Tapi pemahaman kita itu. Begitu Pak Haji, mau pertanyaan angel-angel. Tes balik. Kemudian yang berikutnya tadi apa tadi? Lanjut. Oh iya, petunjuk. Udah linas Bapak Ibu. Allah itu memberikan informasi kepada kita bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain adalah untuk mengabdi pada Allah. Maka dalam Al-Quran dijelaskan ada jin yang masuk surga, ada jin yang masuk neraka, ada manusia yang masuk surga, ada manusia yang masuk neraka. Tapi bagaimana Al-Quran itu untuk siapa? Al-Quran itu petunjuk buat budal linas, buat manusia, untuk manusia. Nah, perkara dunia jin itu Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu, bukan berarti maaf tidak ada bahwa jin itu untuk Al-Quran. Tapi ada Bapak, jin yang mengikuti Al-Quran. Jin itu jin muslim. Pasti jin muslim itu dia membaca Al-Quran, sering menceritakan dengan kebaikan Islam. Maka jin itu ada yang muslim Bapak. Kalau jin yang banyak di gereja itu jinnya ya agamanya Kristen, ada Katolik, ada Hindu, macam-macam. Jadi kafir. Tapi kalau jin muslim itu dia senang baca itu. Nah urusannya kalau huda linas memang Al-Quran adalah petunjuk buat manusia. Kalau petunjuknya buat jin agar masuk surga, mari nanti kita pelajari perdalami. Bahwa tidak ada ketemu dalam ayat atau dalam hadis. Mengatakan Pak Seto, si TID atau semua pokoknya marut di bareng-bareng atau semua tidak apa-apa. Kemudian yang berikutnya tafsir, yang membaca tafsir Bapak. Pak Ji membaca Quran. Jadi membaca Al-Quran lebih utama, pahalanya lebih besar mana dengan membaca tafsir. Kalau saya matur Bapak Ibu, kalau saya itu matur itu kalau membaca tafsir Al-Quran itu membaca Qurannya enggak? Kalau membaca Al-Quran, membaca tafsir itu diawali dengan membaca Al-Quran, ini lebih afdal. Karena akan mengarah kepada kecenderungan untuk memahami isinya. Nek mau ngaji ngoja, pahalanya juga besar, tapi lebih besar pahalanya membaca tafsir, tapi diawali dengan membaca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Artinya apa? Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Terjemahnya apa? Ketika kita membaca terjemah itu sudah membaca ayat Al-Quran, berarti sudah betul. Membaca Al-Qurannya sudah luar biasa, apalagi membaca tafsirnya, ini memberikan pengetahuan pada kita.
Tapi kalau hanya membaca terjemahnya saja Bapak, itu lebih hafal membaca Al-Qur'annya daripada terjemahnya tidak baca ayat itu. Tapi biasanya kalau kita mempelajari terjemahannya, pasti insya Allah kita baca. Misalnya buka HP, buka Quran surat Anu apa toh, pokoknya ceritanya pasti buka ayatnya, jawab. Nah, Cidono Suba itu ayatnya baca dulu. Nanti Pak kedua. Kemudian yang terakhir Pak Darmojo tafsir. Tafsir itu bermacam-macam. Tafsir Al-Quran itu bermacam-macam. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Misbah, ada tafsir Depak, ada tafsir Al-Marawi, ada tafsir Jalalain. Itu macam-macam Bapak. Yang namanya tafsir itu kan penafsiran dari tafsir-tafsir mana yang lebih baik tergantung panjenengan pilih yang mana. Karena semua yang membuat tafsir Al-Quran itu punya pengetahuan sendiri, keahlian sendiri. Ya, kalau tafsir Al-Misbah oleh Dr. Quraisy Shihab itu begitu Bapak Ibu. Kalau tafsirnya Al-Azhar, tafsirnya Hamka, ada Depak itu begitu. Tapi ada kupasan yang satu ayat saja, Bismillahirrahmanirrahim. Itu maaf Bapak Ibu. Bismika, Iqra, Bismi Rabbikal ladzi khalaq, Iqra, bacalah. Ketika Rasul Muhammad dipiting oleh malaikat Iqra, suruh membaca. Iqra ya Muhammad, Iqra ya. Lama ana biqari. Kemudian dilanjutkan Iqra, kemudian ternyata Iqra-nya itu disuruh mengikuti malaikat Jibril. Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa? Di ayat ini atau boleh baca Muhammad dengan nama Tuhan, bacalah. Apapun yang ada di bumi ini ada kaitannya dengan nama Tuhan. Ketika kita Bapak Ibu, kita mau minum, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, ini falsafah yang dalam itu sudah Pak. Belas isi gawe wong akeh, pabrik akeh. Enek gula sapa ngene sapa. Sapa tebu sing usun ning pabrik sapa rakyat sing napa reline sapi, tapi kene pabrik dibuntel ning gone plastik, ditaleni didol ning toko, melibatkan jutaan manusia, tapi kembalinya milik siapa? Allah. Pabrik sing gawe Allah, manusia Gusti Allah, sapi Gusti Allah, tebu ya Gusti Allah, sing urip Gusti Allah, sing bunteli pabrik sampai sing dodol tokone ya Allah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam sekali ya. Dalam sekali. Kemudian setelah minum, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Artinya apa? Kita kembali ke semua yang punya Allah. Nah, kalau gitu itu jiwa kita Quran. Jadi kembali kepada Pak Atmojo. Jadi monggo Bapak tafsir semuanya baik. Nah, akan semakin lebih luas wacana pandangan kita jika kita banyak membaca tafsir bermacam-macam tafsir. Saya ketemu dengan salah satu ustadz yang menggunakan istilah majelis tafsir Al-Quran. Saya dulu sebelum dia meninggalkannya, kamu gawe tafsir yang tidak berani. Kamu gawe tafsir, kamu gawe nerangke tafsirnya ini, itu monggo tidak berani. Karena apa? Memang pemahaman luar biasa. Itu pernah ketika dia hidup saya gitu. Supaya apa? Jadi jelas. Jadi pegangannya, oh tulisannya kalau tafsir yang modelnya majelis taklimah ini, oh ini jelas. Tidak berani. Nah, saya kira begitu. Yang terakhir Bapak Ibu, mohon maaf, sudah sampai selesai Bapak Ibu. Pertanyaan saya tadi, tolong buktikan bahwa Al-Quran itu bukan tulisannya Muhammad, tetapi kalau nilai buktikan. Anggap saya itu bukan orang Islam. Banyak mahasiswa saya itu kan budal itu takut Pak, wah baru budal ini macam-macam. Lu nak wong Islam aku jadi wong Islam berapa tahun? Aku nak wong Islam. Jawabnya mudah Bapak ini. Nek Al-Quran kuwi kalam Allah, bener kalam Allah dan bukan tulisan Muhammad. Di dalam Al-Quran tadi saya katakan ada makhrajal bakhraini yaltaqiyani, itu tadi ada dua. Kapan Nabi Muhammad sulung dan segoro ngguri temuni banyu asin karo terus ditulis kapan? Tidak pernah, belum terjadi. Kalau Al-Quran mengatakan dalam Quran surat Al-Mulk proses kejadian manusia, kapan Nabi Muhammad itu ikut praktek dokter kebidanan kandungan? Belum pernah, karena Muhammad itu ummi.
dan seterusnya. Sehingga ini menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar kalamnya Allah, firman Allah, dan bukan tulisannya Muhammad. Karena Muhammad sendiri belum pernah ngalam itu. Ini memang kalamnya Allah, baru kemudian dipahami oleh Muhammad, oleh kita umat Islam. Itu Bapak Ibu untuk memberikan jawaban. Saya kira begitu. Terima kasih matur suwun. Kok menawi ngaten Bapak Ibu menawi kirang marem nggih nyuwun pangapunten karena tubuh pangertosan kula ibu kula, maka kula matur kula di antara saat ini kita tidak ada guru dan murid, kita sama-sama ngaji, kita sama-sama ngalabarkan Allah dan juga bersama. Mekaten nyuwun pangapunten Bapak, nanti saya tidak bisa selesai. Oke, bila kita hidayah wonten patipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Demikian sajian dari Ustaz kita, Ustaz Dr. Anwar Junaidi SHMH.